Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semua dari kelas 11, kali ini bertemu lagi dengan Bu Yani dalam pelajaran ekonomi. Tentunya kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita sudah memasuki pada bab yang kedua atau melanjutkan bab yang kedua. Minggu lalu sudah kita bahas sedikit terkait dengan teori. Kita hari ini akan membahas kembali terkait dengan beberapa teori yang belum Bu Yani sampaikan, serta kita akan mencoba berlatih mengerjakan soal terkait penghitungan pertumbuhan ekonomi, serta kita akan membahas sedikit saja terkait dengan pembangunan ekonomi itu seperti apa. Pada pembelajaran kali ini kita mulai dengan ucapan doa Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dan kita akan memasuki pada slide yang pertama. Yang pertama di sini ada tokoh bernama Werner Sombart. Menurut Werner, dia mengelompokkan pertumbuhan ekonomi ke dalam 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu massa atau kelompok tertutup, kemudian kerajinan dan pertukaran, dilanjutkan dengan masa kapitalis. Nah, pada masa tertutup itu adalah masa di mana perekonomian masyarakat hanya terdiri oleh suatu kelompok tertentu yang membentuk kelompok masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Mereka menjual, mereka membeli dari barang milik kelompok mereka sendiri dan saling memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada aktivitas untuk membeli barang ataupun jasa dari selain kelompok tersebut. Kemudian dilanjutkan pada masa kerajinan dan pertukaran. Pada masa ini, masyarakat sudah mulai menciptakan alat-alat yang sekiranya akan memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas memproduksi ataupun membuat sebuah alat untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Alat-alat untuk mempermudah mereka bertani, alat-alat untuk mempermudah mereka mengolah bahan makanan dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada praktik pertukaran. Jadi antar masyarakat itu sudah saling menukar. Kamu punya apa, saya punya apa, sudah lebih bisa bervariasi dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir adalah di masa kapitalis. Ini mulai ada perkembangan yang cukup signifikan ketika dari kerajinan dan pertukaran menjadi masyarakat kapitalis. Karena pada zaman masyarakat kapitalis ini, masyarakat sudah orientasinya bukan tentang kebutuhan mereka sendiri. Mereka bukan hanya saya butuh makan, saya harus makan, saya butuh pakaian, saya harus berpakaian. Mereka bukan hanya itu. Mereka sudah mulai memikirkan bagaimana kebutuhan mereka akan selalu terpenuhi di masa depan, bagaimana mereka mendapatkan selisih lebih dari apa yang seharusnya mereka butuhkan. Di sini pada masa kapitalis ditandai dengan adanya atau munculnya para penguasa-penguasa modal. Masyarakat sudah berpikir bahwa saya harus menguasai modal untuk bisa lebih memiliki wewenang dalam perekonomian. Saya harus memiliki atau meraih laba supaya saya memiliki tabungan dan lain sebagainya. Pola pikir masyarakat di sini sudah mulai berkembang pada era kapitalis. Sebenarnya menurut ahli yang bernama Walt Whiston, dia mengelompokkan perekonomian itu ke dalam 5 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap tradisional. Tahap tradisional ini adalah suatu masa di mana perekonomian masyarakat dilaksanakan dengan sangat tradisional dan sesuai dengan cara-cara yang cenderung kuno. Ya, pada masa transisi ini masyarakat sudah mulai mengetahui bahwa mereka akan mengalami sebuah perubahan di bidang ekonomi, mulai belajar untuk keluar dari alat-alat tradisional, mulai menemukan alat-alat yang lebih maju. Selanjutnya, pada masa perekonomian lepas landas, mereka sudah memiliki keterampilan yang baik dalam menggunakan alat-alat yang mereka miliki, serta perekonomian mereka sudah berjalan, sudah mulai sesuai dengan perekonomian yang berkembang. Jadi mereka sudah tidak menggunakan alat tradisional lagi, sudah mulai mengerti bagaimana memanfaatkan ini dan itu. Kemudian masuk pada perekonomian menuju kedewasaan. Pada masa perekonomian ini ditandai dengan perekonomian yang
yang sudah mulai matang, jangkauan pasar yang lebih luas, pemenuhan kebutuhan yang lebih baik. Selanjutnya pada perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Pada masa perekonomian ini masyarakat sudah mulai memiliki penghasilan yang tinggi, daya beli masyarakat juga meningkat sehingga ini mereka memiliki pendapatan yang tinggi, memiliki penghasilan yang tinggi sehingga daya belinya meningkat dan dia bisa melakukan aktivitas konsumsi yang banyak sehingga terjadilah suatu masa di mana daya beli masyarakat itu sangat tinggi. Selanjutnya terkait dengan teori Adam Smith, dia juga mencetuskan tentang ekonomi klasik. Apa saja sih yang ada atau terjadi pada masa ekonomi klasik? Pada masa ekonomi klasik ini, perekonomian itu sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, atau di sini terjadi kebijakan pasar bebas. Pada masa ini, siapapun berhak ikut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Siapa saja boleh menjual, siapa saja boleh membeli, dan tidak ada peraturan pemerintah yang menentukan atau mengawal kegiatan perekonomian. Ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Jadi apa yang dijual di pasar itu adalah sesuai dengan permintaan konsumen. Apa yang kita butuhkan di pasar nanti akan disediakan oleh para produsen. Jadi semuanya ditentukan oleh mekanisme pasar. Terus kemudian yang ketiga adalah nilai barang, jumlah besaran upah dan lain-lain itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Maksudnya seperti apa Bu Yani? Misalkan contoh, hari ini Bu Yani punya sebuah baju, Bu Yani jual dengan 50.000, pembelinya maunya 40.000, oke deh sepakat di 45.000. Jadi tidak ada yang menentukan semua baju harganya sekian, gitu tidak ada. Karena apa? Karena pada masa ini semua ditentukan oleh aktivitas pasar. Harga ditentukan oleh penawaran dan pembelian, penawaran dan permintaan. Kayak gitu. Terus kemudian tidak ada aturan pemerintah yang mengatur harga. Nggak ada tuh kayak harga eceran tertinggi. Kita pasti pernah tahu head atau harga eceran tertinggi itu kan untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi produsen. Tetapi kalau di masa ini itu tidak ada. Jadi semuanya ya sesuai dengan kemauan pasar atau dengan proses yang terjadi di pasar, berapa barang itu mau dijual dan berapa barang itu akan didapatkan atau dibeli. Pertumbuhan produksi itu ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modalnya. Jadi suatu kegiatan produksi akan semakin berkembang jika sumber daya manusianya untuk mengolah itu banyak, kemudian sumber daya alam untuk bahan bakunya itu banyak, modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi itu juga tersedia. Adam Smith juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau penduduknya semakin banyak, menurut Adam Smith akan ada suatu kegiatan produksi yang semakin banyak, ada kegiatan distribusi yang semakin luas, kemudian ada tindakan konsumsi yang semakin luas sehingga aktivitas produksi ini akan terus berkembang dan pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkat dengan adanya pertambahan jumlah penduduk menurut Adam Smith. Selanjutnya ada David Ricardo. Menurut David Ricardo, sumber daya alam itu terbatas. David Ricardo mencetuskan sebuah teori yang mengatakan bahwa sumber daya alam itu terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan membuat sumber daya alam yang tersedia semakin kesini semakin sedikit dan semakin tergerus sehingga lama-lama sumber daya alam itu akan tidak tersedia lagi. David Ricardo juga menyatakan bahwa sesungguhnya jumlah tenaga kerja itu juga akan tergantung dari berapa upah yang mampu diberikan. Semakin tinggi upah yang mampu diberikan, maka tenaga kerja yang tersedia akan semakin banyak. Nah, menurut David Ricardo juga akumulasi laba itu akan terjadi atau akumulasi modal dari laba yang lebih itu akan terjadi ketika laba minimum yang ditargetkan seorang produsen itu tercapai. Jadi seseorang itu akan meningkatkan labanya jika keuntungan yang dia targetkan itu terlampaui. Kan biasanya kalau kita punya modal untuk usaha, keuntungan yang kita dapatkan lebih dari yang kita harapkan, maka sisa keuntungan pasti akan kita investasikan lagi untuk mengembangkan usaha yang kita punya. Itu menurut David Ricardo. Ricardo pada poin yang keempat dia menyatakan bahwa sektor pertanian selamanya akan dominan.
Benar atau enggak? Iya, kalau menurut Piyani itu benar, karena sumber daya alam atau bahan baku dari kegiatan produksi untuk selanjutnya didistribusikan, dikonsumsi, itu kan semuanya asal muasalnya dari suatu kegiatan pertanian. Maka sejatinya perekonomian itu tidak bisa lepas dari yang disebut dengan kegiatan pertanian. Kalau nggak ada petani yang nanam beras, kita mau beli beras di mana? Kalau nggak ada petani yang jual sayur, kita mau dapat sayurnya dari mana? Pabrik nggak bisa kan bikin sayur. Nah, selanjutnya adalah perekonomian neoklasik. Perekonomian neoklasik ini mengatakan bahwa pada masa ini barang modal telah digunakan secara penuh. Jadi modal itu benar-benar digunakan secara optimal atau maksimal. Juga jumlah tabungan itu akan setara dengan jumlah fluktuasi daripada pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakatnya itu tinggi, maka tabungan masyarakat juga akan tinggi. Kalau masyarakatnya itu pendapatannya tinggi, maka mereka kan otomatis mampu menyisihkan sebagian dari pendapatan yang dimiliki untuk bisa dijadikan sebagai tabungan. Katakan pada masa neoklasik ini perbandingan antara modal dengan perbandingan antara hasil produksi itu tetap. Semakin banyak modal yang kita miliki, maka semakin banyak hasil produksi yang akan dihasilkan. Semakin sedikit modal yang kita miliki, maka semakin sedikit hasil produksi yang akan dihasilkan. Ada menurut Solo Swan. Menurut Swan ini, suatu produksi dengan tenaga kerja yang penuh itu akan mencapai nilai guna yang penuh juga daripada suatu produk yang kita buat. Terakhir adalah teori yang disampaikan oleh Schumpeter. Menurut Schumpeter, sesungguhnya dalam perekonomian ini peran wirausaha sangat diperlukan. Dengan adanya wirausaha, maka perekonomian akan terus berkembang sesuai dengan inovasi-inovasi para wirausahawan. Ketika inovasi-inovasi itu semakin banyak dan semakin maju, maka kesempatan berinovasi untuk generasi berikutnya akan semakin tipis. Maka sesungguhnya jadilah wirausaha dan jadilah orang yang berinovasi, maka Anda akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan dan mengakumulasi modal-modal yang dimiliki untuk masa depan. Lanjut, kita akan mencoba untuk menghitung terkait dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Kemarin dalam rumus pertumbuhan ekonomi kan kita menggunakan rumus yaitu PDB-T dikurangi dengan PDB-T-1 dibagi dengan PDB-T-1 kali 100%, kita akan mendapatkan presentase dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada soal yang sudah Buya dilampirkan, disitu dikatakan bahwa PDB pada tahun 2014 sebesar 8.692.500. Benar? Oke, berarti PDB-T itu ya. Kemudian dikurangi dengan PDB-T-1. Berarti T-1-nya berapa? 2014 kurangi 1, 2013. Berarti yang paling awal PDB-T-nya sebesar 8.262.000. Kemudian kita bagi dengan PDB-T-1 yaitu berapa tadi? 8.262.000. Kita kalikan 100%. Maka hasil dari P yaitu sebesar 5,2%. Mudah bukan? Nah, sekarang silahkan anak-anakku semua menghitung untuk tahun 2015 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi dari sekian tahun sesuai dengan soal. Semangat! Bingung terkait dengan pembangunan ekonomi. Kira-kira apa bedanya? Pembangunan ekonomi itu yang dibangun adalah masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pembangunan ekonomi sudah semakin baik. Semakin sejahtera masyarakatnya, pembangunan ekonomi ini sudah tercapai. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih kepada terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakatnya, apakah mengalami perbaikan atau tidak, terkait dengan pembangunan ekonomi seperti apa Bu Yani yang dikatakan sudah berhasil? Apakah pembangunan ekonomi di negeri kita ini sudah berhasil? Indikator pembangunan ekonomi itu sudah berhasil. Indikator-indikator pembangunan ekonomi itu sudah berhasil. Yang pertama adalah mengurangi kemiskinan. Kemiskinan itu sudah berkurang, pendapatan masyarakat sudah tinggi, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi suatu negara itu berhasil. Terhadap para pengangguran, nah, pengangguran sudah tidak ada, peluang-peluang kerja begitu banyak.
Nah, itu menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Yang terakhir adalah terkait kesenjangan. Yang kaya dengan yang miskin perbedaannya itu sangat sedikit. Kalau kita lihat di Indonesia, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Berarti pembangunan ekonomi di negara kita apakah sudah berhasil? Silakan cantumkan pendapat dari anak-anakku semua di kolom komentar. Sekian dari Bu Yani terkait pembelajaran hari ini, seperti itu saja. Semoga apa yang Bu Yani sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.